kabar? Nah, alhamdulillah, alhamdulillah. Udah Ini kita sahur? sama-sama delete nih sebenarnya nih bisa langsung ya. Tapi Oh iya malah ya online offline nggak ya. apa-apa lah. Aduh, Betul Kang betul. gimana nih Ramadan? Aman ya? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Ini pagi-pagi Kita, weekend. alhamdulillah. Iya. Tugas-tugas lagi banyak apa gimana nih Kang? Saya sekarang ini karena saya sekarang di akhir penghujung PhD ya, jadi memang lagi banyak nulis sih sekarang. Hmm, Nulis paper sama disertasi ya. Jadi ya biasalah ya. Makin ke ujung, hmm. makin klimaks. Kalau Akang selama PhD itu kan 4 tahun ya. Berarti ini udah tahun ketiga ya. Udah menuju ke tahun keempat. Bagaimana? Udah tahun keempat saya. Oh, udah Bahkan tahun ini keempat. udah 4 plus. Karena apa namanya? eh saya itu kan kemarin sempat masuk ke fase kita kena itu disrupsi COVID ya. Oh. Jadi kampus tetap apa sempat tutup setahun, terus lebih malah. Jadi memang kita dapat dari kampus dapat extension ya, COVID extension istilahnya. Jadi dikasih extra time buat writing up. Berarti dulu mulainya emang sebelum ini ya, sebelum COVID ya, 2020 ya. Iya, saya tuh di 2019 sini apa? akhir 2019. Ah, Jadi di kuarter terakhir 2019, terus pas awal bener-bener 2020-nya pas itu, COVID ya. ya, cuman alhamdulillahnya udah landing dulu di sini kan. I Jadi see. begitu COVID ya udah stuck di sini aja. Oke. Nah, Eh, terus berarti waktu COVID itu tetap ada kuliah atau kan pasti online dong berarti. Iya, semuanya online, meeting online. Bahkan saya itu tak kalau di UK itu kan ada apa ya? Tahun pertama itu namanya transfer Hmm. ya dari profesional PhD ke PhD candidate. Nah, itu ada Hmm. kayak ujian tahun pertama itu tuh online juga semuanya. Oh, Itu oke. jadi kita kayak Oke, di oke. sidang lah, sidang sidang tahun pertama gitu. I see, I see. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut nih Kang tentang PhD dan jurusan Akang seperti apa. Mm-mm. Kehidupan sebagai PhD gimana gitu ya. Tapi untuk memulai dulu nih Kang, mungkin bisa diceritain dulu awalnya gimana, backgroundnya gimana sampai akhirnya memilih untuk PhD dan di UK dan Uni of Leeds gitu. Mungkin story itunya dulu Kang, secara umum gimana Kang? Baik, atur nuhun Kang Jihar, udah diundang ke podcast apa nih ngobrol data ya, ngobrol data. Siap. Jadi saya Dodi Dharma. Dulu saya itu S1-nya dulu di Informatika ITB angkatan 2006. Kemudian saya selesai 2010. Eh, nah, kemudian Hmm. setelah itu saya dapat apa namanya beasiswa voucher juga dulu master di ITB. Jadi yang alumni ITB boleh lanjut S2 di ITB gratis. Nah, saya lanjut 2011 sampai 2013 saya lanjut lagi master 2 tahun di ITB. Stay Nah, juga. di stay juga ya, di Hmm. info. Jadi dulu saya risetnya itu eh, dulu di parallel computing sebenarnya di lab Hmm. sistem terdistribusi. Topiknya tentang fluid simulation. I see. Nah, terus setelah itu saya 2013 selesai. Dulu sambil master juga dulu saya sama teman-teman juga sempat ngembangin startup juga dulu di Bandung. Lagi hype-hypenya startup kan. Kita Tahun berapa tuh bikin. Kang berarti Kang? 2014. Sebenarnya saya udah start dari akhir tahun keempat S1 dulu di pas Oh. ya di tahun terakhir itu ikut lomba-lomba terus kita bikin startup. Tapi dulu pas awal-awal baru meluncur iPhone ya, iPhone sama iPad. Nah, kita Hmm. bikin mobile games dulu di iOS sama Android. Hmm. Nah, Berarti jangan circle-circle-nya Bukalapak gitu-gitu ya? iya iya iya, itu kakak kelas semua itu. Oh, Eh, alah, bener Sampai berarti. sekarang juga saya masih ikutin tuh grup WhatsApp-nya Startup Bandung, saya masih ada di situ. Oh, oke, oke, oke. Nah, Terus gimana, Kang? terus sambil yang ngembangin startup sambil master juga di ITB karena kantor kita kan di Bandung ya. Ini sambil jalan dua-dua. Nah, terus sampai selesai 2013
udah sekitar 5 tahun saya dulu di startup. Nah, baru habis itu di ITB juga saya selesai master tuh diminta jadi asisten apa research assistant ya di lab Hmm. gitu. Dan dapat tawaran juga jadi peneliti dan pengajar di sana jadi dosen lah gitu. Hmm. Nah, kemudian baru di 2014 saya shifting ke mulai Indonesia. jadi dosen tetap di sana, jadi ngajar juga. Nah, barulah setelah itu karena namanya kalau dosen itu kan memang secara profesi ya, memang kualifikasinya kan idealnya itu adalah S3 ya. Jadi Hmm. dia udah menjadi independent researcher. Nah, maka setelah itu saya lanjut lagi studi untuk PhD saat itu. Cuman memang menuju PhD-nya itu nggak langsung ya, agak lama karena di 2015 saya nikah. Eh, Sih. terus biasa lah ya nikah punya punya bayi. Jadi ada masa-masa adaptasi ya, penyesuaian. Jadi kita nggak bisa lagi ngambil decision-nya itu kayak waktu kita lagi jomblo ya, satset gitu. Nah, jadi memang ada sampai baru 2019 saya akhirnya memutuskan untuk lanjut PhD di University of Leeds. Kurang lebih perjalanannya kayak begitu dulu. Eh, I see, I see. menuju Sebelum PhD. sebelum nanti bahas lebih detail proses memilih eh, keputusan untuk PhD, aku pengen bahas sedikit yang proses transisi dari startup kemudian ke akademik gitu, Kang. Karena aku bertanya-tanya juga nih, kenapa gitu awalnya jadi full time ngajar gitu kan, menjadi dosen tetap, dan sebelumnya udah punya 5 tahun di dunia startup gitu. Apa-apa yang mendorong Akang saat itu, Kang? Iya, jadi memang apa ya? Kita kan nyoba macam-macam ya. Jadi dulu memang saya dari pas S1 itu banyak banget sih dulu yang dicobain mulai dari eh, apa ya? Di zaman itu saya dulu sempat kita ngerjain banyak project lah ya. Jadi dulu ada kayak Microsoft ngadain Imagine Cup gitu ya. Dulu kayak lomba bikin software. Terus kita bikin tim. Terus alhamdulillah lolos ke internasional gitu ya. Terus Hmm. menang. Nah, tapi di saat yang sama juga dulu banyak sekali opportunity apa ya? Dulu lagi hype banget banyak inkubator saat itu. Jadi dulu ada inkubator dari salah satunya dari Kominfo ya. Yang Kominfo dulu bikin inkubator bisnis telematika istilahnya ya. Jadi memang mereka banyak ngejaring gitu ya startup baru. Nah, jadi saya dulu punya banyak circle, ada circle lomba, ada circle teman-teman yang memang proyekan, proyekan. Jadi dulu kita karena suka coding, jadi banyak ngerjain project sambilan waktu kuliah di tahun akhir ya buat nambah-nambah duit lah. Jadi dari satu karena sering ngerjain project-project, eh, bahkan karena Kenal banyak sama. project saat itu kita di himpunan di Info Informatika itu punya divisi Divpro namanya, divisi project. Jadi project Khusus eh, project-project lepas gitu ya? jadi nanti ada project manajernya kan nanti tapi yang eksekusi mahasiswa mahasiswa Oh tingkat gitu. akhir gitu. Nah terus jadi saya ada circle teman-teman yang juga hobi ngerjain project saat itu. Nah jadi dari situ begitu lulus eh, apa namanya sempat eh, kita kepikiran ya udahlah kita gimana kalau kita bikin company aja gitu ya. Nah, karena kita dulu juga dijaring sama inkubator, dibantu juga lah kita proses membuat PT saat itu ya. Jadi ada shareholder, ada komisaris. Ya, ya. Jadi mulailah kita belajar. Jadi begitu saya lulus itu 2010, kita udah punya PT sama teman-teman saat itu. Nah, saat itu awalnya kita masih proyeknya belum fokus ya. Masih palu gada lah istilahnya. Apa lu mau, gua ada. Mau bikin apa aja. Jadi salah satunya dulu yang sempat saya kerjain secara personal tuh, kita sempat bikin juga dulu aplikasi namanya Kompas Reader. Kompas Reader ini aplikasi buat baca koran secara interaktif ya di desktop atau di tablet saat itu ada iPad. Eh, pokoknya interface-nya itu kayak baca koran multi kolom, tapi dia bisa Hmm. fluid gitu layout teksnya gitu ya. Jadi lebih fokus ke UI UX lah. Nah dulu sempat ada project itu bikin dibeli sama Kompas. Itu salah satu eh, project lah di awal-awal saat itu ya.
Terus teman-teman yang lain juga ada yang bikin kayak storybook di iPad. Jadi kita banyak banyak, banyak banget aplikasi interaktif saat itu. Nah, begitu kita punya banyak portofolio, bikin games juga, datanglah venture capital saat itu. East Venture tau ya? East Venture yang Hmm, invest di Bukalapak. iya, Eh, iya, iya, iya. dan banyak lu kayak Tokopedia itu juga sama founder Tokopedia saya tuh waktu Tokopedia belum segede sekarang ya. Iya, Jadi kita sering lah masih ketemu-ketemu 2010. gitu ya. Banyak tuh kenal. Ya, jadi diinvest. Nah, pas diinvest itulah mulai di sana kita belajar. Oh, ternyata company itu harus punya identitas gitu ya. Produknya ini apa gitu ya. Iya, Jadi iya, dari iya. sekian banyak produk saat itu kita pikir mana nih yang kita paling kira-kira Unggulnya passionate di mana gitu ya. iya ngerjainnya bareng-bareng gitu ya semua. Akhirnya diputuskanlah saat itu kita fokus ke games. Nah, mulai saat itu kita berubah jadi company-nya jadi interactive application developer jadi eh, mobile game developer. Nah, tapi memang namanya bikin company ya itu kan bagi kita mungkin sebagai student lagi hype gitu ya. Oh, semangat gitu ya, pengen coba hal baru. Nah, cuman ini nggak gampang kalau dari sisi mungkin orang tua ya saat itu. Jadi orang tua kan mungkin masih apa ya, pandangannya kan ya eh, sp- jalurnya Ah, itu yang pasti, mainstream pasti, lah ya, pasti, habis pasti. lulus masuk ke industri gitu ya, atau ke company gede gitu ya, Iya, iya, iya. kemana gitu, ke oil company, BUMN. BUMN, oil company atau Pertamina. Iya, Pokoknya iya. bayanginnya begitu ya. Jadi keputusan untuk mengambil startup itu memang cukup challenging juga saat itu karena orang tua kan juga nanya kenapa kamu milih company bukan misalnya ngambil jalur ke profesional dulu gitu ya. Maksudnya Iya. ke jadi inilah budak korporat gitu ya. Nah, baru nanti setelah itu mungkin kalau mau cobain perusahaan sok lah gitu ya. Jadi saya jelasin lah ke orang tua saat itu kan kena apa pros and cons-nya. Nah, kemudian orang tua akhirnya paham, oh begini ya situasi di eh, apa namanya di sosial saat itu teman-teman segala macam lah, terus juga ekosistemnya. Jadi orang tua kebayang. Nah, akhirnya ya orang tua pikir ya, oke lah, lanjutin aja kalau gitu kan, nggak apa-apa. eh tapi juga maksudnya kan kalau kamu apa namanya ini saya cerita pragmatis aja ya. Iya. Jadi memang jadi apa dulu kalau memang itu memang passionnya lanjutin. Cuma juga orang tua mikir saat itu kan kalau bisa ya studi kamu juga jangan berhenti sampai situ gitu ya. Hmm. Jadi eh, orang tua juga senang juga kalau saya itu eh, eh, aktif juga terus apa namanya karir akademik saya juga terus berlanjut saat itu awalnya. Nah, akhirnya pas memang saat itu saya selesai S1 itu juga di ITB dapat beasiswa master kan saat itu. Hmm, Jadi iya, iya. jadi saya memperdalam topik riset saya juga. Jadi sambil jalan tuh semua saya company jalan, tapi juga saya riset juga jalan. Pokoknya Sampai selesai dihajar aja master tuh semua. company masih jalan, Kang. Oh iya iya, Mas Tarik. Jadi memang dulu kantor kita tuh di apa di dekat Tubagus Ismail ya, di komplek Hmm. perumahan dosen 4 kita nyewa eh, rumah gitu ya, 2 lantai. Jadi lumayan gede lah saya itu jadi studio lah di sana. Dulu company-nya apa karyawannya ada sampai 20-an lah kalau nggak salah kita. Udah Jadi lumayan ada sih. anak FSRD, ada anak IF gitu ya. Anak desain dan inilah informatik sih gabung. Cukup menyenangkan sih saat itu. Jadi saya jalan master, jalan dua-dua gitu ya. Nah, begitu 2013 saat itu pas saya selesai master, qadarullah saat itu ibu saya meninggal. Jadi pas saya selesai wisuda, ibu saya nggak lama setelah itu sakit, terus meninggal dunia saat itu. Jadi Setelah wisuda S2 ya? saya S2. Jadi memang saat Hmm. itu juga saya ya secara personal saya ngerasa eh, apa ya? Ya keputusan saya untuk melanjutkan master itu alhamdulillah maksudnya itu keputusan yang Hmm. tepat lah karena maksudnya satu sisi juga ibu saya senang kalau ngeliat saya studinya lanjut Iya. terus gitu ya. Seenggaknya udah sampai wisuda S2 gitu Iya kan. sampai S2. Jadi apa? Jadi selain memang ada motivasi pribadi tapi juga ada dorongan orang tua juga saat itu ya. Jadi saya I untuk see. lanjutin S2 gitu ya. Nah, jadi Hmm. alhamdulillah itu saya pikir oh ya.
at least orang saya, ibu saya udah lihat saya wisuda S2 juga saat itu. Hmm. Nah, terus setelah itulah eh, eh, apa namanya, hidup saya mulai pivoting itu. Setelah ibu saya meninggal tuh Oke, eh, turning banyak, point-nya di situ ya. iya, turning point banyak di situ ya. Jadi ups and down di company, terus juga selesai master. Nah, kemudian, nah di saat yang sama pula ITB saat itu menawarkan saya jadi dosen saat itu. Jadi memang itu pun nggak saya cari juga sebenarnya awalnya ya. Jadi dosen ITB itu saya juga dulu sebenarnya nggak terlalu kebayang bakal terjun ke dunia apa ya. Akademik. Walaupun saya senang ya dengan IF, cuman saya tuh nggak kebayang bakal jadi dosen gitu. Saat itu. Belum belum kebayang banget gitu ya. Nah, cuman setelah saya pikir-pikir, apa ini karena doa orang tua atau gimana gitu ya. Jadi kayak datang aja gitu, Terbuka jalannya ya terbuka selalu ya untuk. jalannya ya, terus jadi saya pikir-pikir, eh, karena itu take it or leave it kan, Hmm. juga saya itu ya udah akhirnya, eh, di saat itulah saya berpikir, dengan banyak pertimbangan ya, pertimbangan secara lebih ke pertimbangan pribadi saat itu ya, karena saya udah masuk ke fase mulai nanti, oh, hidup berkeluarga dan lain-lain ya. Dan apa namanya, situasi di lapangan seperti apa gitu ya. Nah, terus akhirnya saya ambillah keputusan itu untuk shifting ke akademik. Jadi memang di 2015 itu saya akhirnya memang memutuskan dari apa, dari perusahaan saya itu saya lepas gitu ya. Saya Hmm. eh, perusahaannya masih jalan sampai sekarang ya. Jadi cuman saya sebagai salah satu founder saat itu saya memutuskan untuk resign. Keluar. Kemudian jadi, dan saya juga, jadi saya, karena saya pikir kayaknya nggak mungkin jalan dua-dua ya. Jadi Hmm. karena kan teman-teman juga butuh komitmen di sana di TBJ, saya butuh komitmen. Jadi 2015 itu saya putus, ya udahlah, mungkin udah 5 tahun kan journey-nya itu ya. Jadi saya pikir saatnya saya harus memutuskan mau fokus kemana gitu ya. Yes, Nah, yes, yes. jadi memang lebih banyak ke personal ya. Jadi saya pikir mungkin ini lebih cocok buat kehidupan saya untuk jangka panjang gitu. Akhirnya Ah, saya putuskan untuk eh, masuk ke ITB aja gitu saat itu. apalagi Dan saat itu kondisi udah berkeluarga juga ya, Kang ya. itu saya 2015, pas juga saya 2015 itu pas baru nikah ya, 2015. Hmm. Jadi kalau udah nikah ini memang kita banyak pertimbangan lain ya. Ya kan, bagaimana hidup yang well balance, apa, Betul, life betul. balance antara kerja dan di rumah gitu ya. Apalagi kalau punya anak ya, Kang. Bener. Akhirnya saya memutuskan, ya udahlah, mungkin kayaknya lebih ideal buat saya fokus di akademik gitu. I see, I see, I see. Kurang lebih Oke, gitu sih, Kak. apa, pivotingnya gitu. Iya, 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 iya. Dapat aku dapat. Berarti mostly karena personal dan juga tadi alasan orang tua juga ya. Ini punten nih Kang, jadi cerita poin-poin mungkin itu kan masa-masa yang kurang menyenangkan lah pastinya ya. Iya, Nah, nanti banyak kita absen dan bahas. masa-masa itu. Mm-mm. Nah, Betul. sekarang terkait PhD itu sendiri Kang. Nah, kan Akang kan udah 4 tahun plus ya tadi katanya. Berarti udah cukup lama dan pasti udah ketemu banyak orang yang PhD juga selama di UK. Nah, kalau Akang kan tadi alasannya memang karena untuk dosen ya. Iya. Dosen idealnya memang S3 gitu kan. Nah, Mm-mm. tapi kalau menurut Akang sendiri sebenarnya eh, alasan untuk PhD itu ideally apa aja? Apakah memang PhD itu specifically untuk orang yang mau jadi dosen atau ada alasan lain sebenarnya untuk PhD? Iya. Jadi PhD itu kan simply sebenarnya kita belajar menjadi researcher yang independen ya. Jadi Hmm. kenapa saya bilang independen? Karena ketika kita S1, kita udah mulai belajar nge-reproduce suatu konsep gitu ya, dalam mengaplikasikan. Kalau ini, kalau di teknik ya. Ya, Di ya. sosial mungkin saya lain lagi. Kalau di teknik itu biasanya kita belajar ada satu konsep, kita bisa aplikasikan, kita bisa buktikan gitu ya, reproduce, maka kita bisa lulus ya, dapat sarjana gitu. Kemudian ketika kita master, kita masih seperti anak S1 juga, kita kuliah lagi gitu ya. Kemudian nanti ada konsep lagi, kita reproduce, kita disupervisi.
Cuma nanti mungkin ada sedikit kontribusi ya di sana ya, walaupun mungkin nggak tidak major, tapi kita ada kontribusi yang kita sisipkan dalam proses reproduce itu. Gitu. Jadi lebih lebih dalam lah ya satu, tapi lebih dalam gitu ya. Dan itu kita juga memang modelnya masih kuliah gitu ya, kuliah terus mungkin nanti di akhir ada project diserta apa tesis atau disertasi gitu. Nah, ketika masuk ke S3 ini memang agak jauh berbeda ya dengan satu S2 ini. Jadi memang di sini kita diharapkan begitu kita selesai jadi dokter itu kita udah mulai bisa tuh mengkondak apa melakukan research tapi secara independen ya. Kita bisa membawa suatu kebaharuan dalam Hmm. bidang yang kita dalami. Kita mempropos satu method atau teori atau walaupun apa ya besar kecilnya kontribusi itu relatif, tapi dalam dunia akademik ada satu kontribusi yang kita berikan ya di bidang kita. Nah, jadi memang nature-nya kita belajar jadi independent researcher. Walaupun selama S3 kita ada supervisor ya istilahnya, ya. Tapi supervisor ini beda kalau kita di S1 itu mungkin misalnya oh ini topik udah ada gitu ya, disiapin gitu ya. Terus kita coba kerjain gitu ya. Atau Ya. kadang-kadang mungkin ngerjain itu part dari research dari dosen kita kan. Kadang-kadang kalau kita di S1 gitu ya, S2. Tapi kalau di S3 ini kita yang define problem, kita yang cari solusi gitu ya. Kemudian kita yang di sana nge-propose apa kebaharuannya, kemudian kita kita bisa kita publish gitu ya, atau kita eh, keluarkan dalam bentuk disertasi ya tesis gitu. Jadi ini sebagai jembatan menuju kita benar-benar nanti jadi independent researcher seperti dosen gitu ya, atau misalkan kalau di luar tuh banyak postdoc ya, postdoktoral. Jadi researcher yang mungkin dia mungkin bukan ngajar tapi dia fokus ke meneliti atau bekerja di lembaga penelitian. Jadi memang eh, PhD ini kalau untuk dosen jelas ini sangat esensial ya, karena memang kerjaan dosen kan apalagi kalau di Indonesia tuh tridharma kan ada mengajar, meneliti sama mengabdi buat masyarakat kan. Eh, Iya, iya, iya. di luar juga sama, cuman mungkin di luar dia biasanya ada proporsi, misalkan ada dosen yang lebih berat ke ngajar, ada dosen yang lebih berat ke meneliti, tapi mungkin tetap dia melakukan dua atau tiga hal tadi gitu ya. Nah, jadi kalau dosen itu memang sudah seyogianya di S3. Tapi nggak cuma dosen, karena di Indonesia itu kayak ada BRIN ya misalnya ya, Badan Hmm. Riset gitu ya. Indonesia itu juga kan butuh banyak researcher, itu juga cocok untuk S3 gitu ya. Iya, iya. Atau juga ada lembaga-lembaga penelitian mungkin di bidang sosial ya, LSM atau lembaga survei gitu ya. Memang mereka butuh banyak peneliti juga, itu cocok buat Hmm. PhD. Atau juga kayak ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memang dia berbasis riset contoh, ada kayak Google Brain misalnya, ada kayak di Google tuh dia ada DeepMind misalnya ya. Iya, iya, Terus iya. sekarang misalkan ada OpenAI, ya itu juga banyak, mereka banyak sekali merekrut PhD di sana. Karena memang teknologi yang mereka gunakan itu kan breakthrough ya, butuh banyak kebaharuan Hmm. di sana. Jadi itu cocok juga untuk kualifikasi PhD bekerja di sana. Nah, tapi Oke. memang nggak semua bidang ya perlu PhD ya. Jadi kayak Hmm. bidang-bidang yang memang membutuhkan banyak praktisi sebenarnya mungkin master udah cukup gitu ya. Karena PhD ini lumayan time consuming ya. Kita bisa Hmm. spending time 3 tahun, 4 tahun, bahkan kalau di Amerika itu bisa 5 tahun ya. Dan Hmm. itu lonely ya, kehidupannya itu sangat sepi. Lonely. Kenapa? Kenapa sepi, Bang? Tadi karena kita bekerja dengan kita yang define masalah sendiri, kita cari solusi sendiri. Jadi sebenarnya nature-nya itu kita kerja sendiri gitu ya. Nggak ada tim apa gitu ya. Kalau kerja kan in suatu tim gitu ya. Memang ada beberapa penelitian yang dia teamwork, beberapa tapi masing-masing orang tuh dia punya subtopik yang spesifik. Cuman mungkin mereka nanti ada beberapa irisan-irisan yang kemudian itu bisa menjadi Hmm. produk researchnya, mungkin mereka publish paper bersama atau apa. Tapi dalam mengerjain pekerjaannya itu sebenarnya mereka mostly punya porsi bagian masing-masing sebenarnya ya. Eh, Oke, itu oke. kalau yang memang risetnya tim ya. Tapi kalau yang Hmm. risetnya sendiri dia lebih
sendiri lagi ya, hanya dia dan supervisor gitu. Lebih lonely lagi ya. Iya. Nah, Jadi tadi kan berarti ya, S3 atau PhD ini pasti cocok kalau jadi dosen gitu kan, atau mm, di lembaga-lembaga riset, atau kalau mm, sekarang banyak juga ya kayak yang tadi Akang sebutin, Google Brain, DeepMind, atau OpenAI ya, yang membutuhkan researcher-researcher juga. Jadi sebenarnya kalau nggak dosen, peneliti gitu ya, dan peneliti ini bisa di berbagai institusi atau lembaga gitu ya. Nah, ya, oke, berarti itu secara umum tujuan yang ideal untuk PhD itu kayak gitu ya, Kang. Nah, iya, tapi kalau yang Akang lihat sendiri, ada nggak tujuan yang salah umumnya tuh orang tuh PhD itu untuk itu gitu. Jadi tujuan yang salah menurut Akang sepenglihatan Akang seperti apa? Supaya bisa dihindari nih sama orang-orang yang udah mulai kepikiran. Tapi sebenarnya tuh kayaknya kalau tujuan untuk itu nggak cocok untuk PhD gitu. iya. Kalau ditanya tujuan yang salah, sebenarnya mungkin ini susah juga jawabnya ya. Ada nggak ya tujuan yang salah gitu ya? Karena kan sebenarnya ya Nggak ada yang salah gitu ya. ya gak ada yang salah juga ya sebenarnya. Cuman memang kalau saya lihat di lapangan, memang ada juga memang yang telah melakukan PhD tapi berhenti di tengah jalan misalnya karena banyak Hmm. pertimbangan. Jadi itu memang kembali ke kondisi masing-masing gitu ya. Kondisi masing-masing bervariasi. Jadi eh, cuman yang penting goal utamanya adalah gimana kita jadi researcher yang independen aja. Walaupun sebenarnya kerjanya nggak mesti di akademis atau di riset, karena di industri pun kebutuhan PhD ini cukup banyak. Tapi di luar negeri ya terutama ya. Kalau di Indonesia mungkin memang ada beberapa. Karena saya tahu juga ada beberapa kakak kelas saya yang PhD di luar dan sekarang dia ngelit eh, tim di kayak sekarang tuh misalnya kayak di GovTech tuh ya, di GovTech Edu yang di bawah eh, Mendikbud ya. Itu mereka Hmm. bikin kayak company yang nge-produce software buat pemerintah, terutama di bidang pendidikan. Nah, itu banyak kakak kelas saya yang memang lulusan PhD dari luar. Ya, ada yang di Hmm. AI, ada yang di software engineering gitu ya. Dan mereka sekarang jadi lead-nya di situ ya, untuk di research dan development dan di pengembangan. Jadi eh, karena kan sebenarnya hasil proses belajar berpikir ya selama PhD itu bisa juga diaplikasikan di tidak hanya di lingkungan akademis ya. Hmm. Dalam ngebentuk tim engineering pun itu juga bisa kepake sesuai dengan bidangnya. Nah, cuman memang ada banyak hal-hal lain yang karena PhD itu lama, jadi nggak cuman soal studinya ya, tapi Hmm. ketika kita PhD itu kita juga belajar banyak hal yang di luar studi, sudah belajar tentang kehidupan, networking, eh, apa namanya, terus ngebangun belajar relationship dengan supervisor, dengan peneliti-peneliti lain. Itu saya pikir juga, atau kita belajar kehidupan negara lain, itu kan hal-hal yang mungkin tidak tertulis tapi eh, secara tidak langsung itu hari-hari yang secara apa in daily basis memang dirasakan oleh orang-orang yang PhD. Jadi memang PhD terutama di luar itu juga sebuah kemewahan juga sih sebenarnya. Hmm. Eh, saya sih yakin ya teman-teman yang PhD terutama di luar negeri itu pasti motivasinya nggak hanya sekedar pengen memperdalam risetnya, tapi juga pengen tahu, membuka cakrawala Hmm. tentang kehidupan Iya. di luar itu seperti apa. Karena saya pribadi sendiri, waktu saya sebelum saya ngambil PhD, waktu saya mulai udah mengajar di ITB, tapi saat itu saya masih master ya. Eh, Salah satu profesor saya saat itu, almarhum Profesor Dwi, saya itu memang mengencourage saya juga S3 itu idealnya jangan di Indonesia, tapi keluar gitu ya. Hmm. Karena pengalaman beliau dulu juga waktu PhD di Amerika, ketika kita PhD di luar itu, kita banyak sekali belajar tentang kehidupan ya. Di luar yang itu banyak ngebuka cakrawala kita. Jadi beliau sampai itu secara ekstrim, beliau tuh ngomong ke saya tuh, pokoknya kamu jangan S3 di ITB lagi gitu. Karena saya satu S2 di ITB, Iya, S3 di iya, ITB iya. lagi gitu ya. Kalau kamu S3 di sini kamu nggak dapat apa-apa. Mungkin maksudnya beliau itu adalah eh, kita kan mau membawa angin segar lah ya ke institusi ya, ke ITB gitu ya. Jadi idealnya kita pergi dulu keluar, kita belajar banyak hal di sini, kemudian kita bawa. Karena kita belajar culture juga kan di sini. Culture, apakah culture secara kehidupan ataupun research gitu ya. Eh,
Dan itu saya pikir setelah saya pindah ke sini memang benar ya. Setelah saya pindah S3 di sini, oh banyak sekali hal-hal positif yang kita pelajari ya di luar eh, topik penelitian kita gitu ya. Jadi itu salah satu nilai plus besar juga ya untuk menjalani PhD terlepas dari apapun eh, end game-nya ya. Setelah selesai Iya, iya, mau dia iya, iya. bekerja di akademisi atau di industri, tapi eh, belajar tentang hidup tuh juga sangat besar ya porsinya ya ketika kita PhD di luar gitu. Ya, jadi nggak cuma soal ininya aja ya, nggak cuma soal bidang yang ditekuninya aja, tapi Betul, kehidupan betul, secara umum tuh sangat sangat signifikan dengan kita PhD di luar ya, Kang ya. betul, betul banget. Nah, kemarin tuh aku sempat ngobrol juga Kang sama siapa ya, yang PhD suami istri siapa teh Kang? Mas Santo ya? Oh iya Mas Santo yang, oh iya yang elektro ya, Iya, iya elektro. yang Maksudnya dia robotics. suami istri Nah, sama-sama PhD kan. Nah, iya. aku tuh baru tahu kalau PhD nggak tahu ya di semua atau di Uni of Leeds aja itu nggak ada kelas Kang katanya. Jadi ya udah kayak kerja aja gitu. Ada ibaratnya tanda kutip kantornya, Hmm, meja meja kerjanya ya udah datang tuh kayak kerja gitu. Bukan kalau S2 kan ya udah kita ke kelas nanti ada ujian terus penilaian segala macem. Nah ternyata kalau apa PhD nggak kayak gitu. Apakah hanya Mas Anto atau hanya di Univers atau emang seperti itu atau gimana nih Kang sebenarnya struktur belajar di S3 atau PhD Kang? iya. Eh, Memang itu tergantung kampusnya ya. Jadi ada yang dia dan schoolnya juga. Hmm, Jadi ada PhD yang mungkin setahun pertama dia ngambil course dulu beberapa SKS. Kemudian yang memang related dengan bidangnya dia. Eh, hmm, ada juga yang memang langsung full research gitu. Nah, contoh kalau di University of Leeds misalnya itu saya tahu kayak teman si Mas Faris ya itu yang ngambil PhD di Business School. Itu setahun pertama dia ada ngambil kuliah-kuliah dulu tentang bisnis karena dia risetnya tentang family business ingat saya. Jadi ada hmm, beberapa kuliah-kuliah tentang bisnis. Dia memang memang itu masuk dalam penilaian di tahun pertama itu ada perkuliahan yang diambil. Jadi memang programnya seperti itu. Nah, kalau yang di Science and Engineering ini kalau saya lihat di Leeds memang kebanyakan setahu langsung. saya memang langsung full research. Jadi dari awal kita udah tapi kalau kalau kita mau sit in di beberapa kuliah yang menurut kita kayaknya bisa menambah Hmm, ilmu kita di bidang yang kita butuhkan, boleh juga, tapi nggak wajib gitu. Kita boleh sit in Kenal dengerin, aja ya. ya numpang aja, duduk aja di kelas gitu, dengerin, tapi kita nggak ikut ujian. Nah, itu ada, itu bisa juga. Nah, tapi saya punya teman kayak di London itu ya, mereka itu profesional PhD-nya atau PhD percobaan istilahnya ya. Jadi karena di UK ini sistemnya gini, kita itu nggak langsung jadi kandidat PhD, tapi kita ada masa setahun atau 2 tahun pertama itu percobaan dulu. Kalau kita Hmm, lolos di tahap itu baru kita lanjut ke PhD hmm, kandidat. Kalau enggak kita selesai. Mungkin dapat gelar MPhil atau nggak dapat gelar sama sekali gitu. Nah, jadi kalau teman saya yang di London tuh saya tahu kayak di apa LSI misalnya ya, itu ada kuliah, terus nanti dia ada ujian dan bahkan 2 tahun mereka itu masa kuliahnya, percobaannya. 2 tahun. percobaannya. Nanti 2 tahun tuh Ini mereka bisa jadi produce udah kan. 2 tahun kuliah dia nggak dianggap tidak layak untuk PhD gitu ya. Bisa, bisa kalau nggak lulus ujian tahun ya tahap awal itu, mereka ada Terus syarat juga gimana tuh misalkan harus produce beasiswanya paper. tuh Kang? Dicabut dong beasiswanya kalau Ya gitu ya. selesai aja gitu ya, selesai Aduh gitu. ngeri banget tuh kayak gitu ya. Udah 2 tahun. Ada juga teman kita yang kayak di Leeds itu tahu setahun gitu ya, di tahap pertama gitu ya, nggak ada course tapi di karena tahun pertama itu sebenarnya nanti ada minimal ada 3 hal yang diujikan sebenarnya. Pertama, eh, kita kan ngebikin riset proposal ya istilahnya ya. Jadi Oke. kita bikin nanti dokumen yang mendefine apa sih kebaharuan dari topik riset kita Penelitian. gitu ya. Kebaruannya apa gitu. Eh, kita bisa buktikan di situ. Kemudian yang kedua kita bisa mendemonstrasikan bahwa kita punya skill set yang cukup untuk
melakukan riset itu menyampaikan itu. selama Hmm. 3 tahun ke depan gitu ya. Nah, nanti kita buktikan dengan misalkan kita nge-reproduce beberapa eh, existing solution, kemudian kita lihat gapnya di mana, gitu ya kan. Kira-kira kita bisa contribute di mana. Mungkin kalau di data science atau misalkan di machine learning, kita misalkan nge-reproduce beberapa kode yang udah dipublish ya, atau riset udah dipublish, kemudian kita gunakan misalkan datanya kita bisa liatin, kita bisa mengeksekusi pipeline data misalnya, terus kita bisa implement beberapa algoritma coding lah misalnya ya. Nah, itu salah satu contoh bentuk bisa Pembuktian kalau kita nge-reproduce tuh, eligible ya. eligible. Jadi jangan lihat oh ini orang sanggup nih ngerjain riset ini Hmm. misalnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah relationship kita dengan supervisor. Kita klop nggak? Karena kita bakal 3-4 tahun bareng supervisor kita kan. Ini kita Oh, cocok nggak nih gitu ya. Karena supervisor ini bukan kayak kalau di kita S1 gitu ya, itu kan kayak eh, dosen eh, kesannya kayak lebih tinggi daripada student ya. iya Kayak, iya kayak iya kayak ini ada topiknya hierarki kamu gitu kerjain ya. gini-gini. Ya gitu. Kalau S3 itu nggak, kita kayak partner gitu. Kita Oh, setara gitu ya. Jadi kita kayak teman cocok nggak nih kantor gitu ya. supervisor? Ah iya gitu. Jadi Hmm. jadi sebenarnya istilahnya kita nih yang ngerjain topik kita yang define, kita yang ngerjain, mereka kayak mendampingi. Nah, jadi kayak kolega gitu. Nah, Tapi jadi nggak bisa ganti ya supervisor itu ya selama PhD itu. bisa dengan beberapa alasan tertentu ya. Misalkan tadi kalau nggak cocok misalnya ya, kalau kita ngerasa nggak cocok ya lebih idealnya kalau beberapa saya dengar ya suggestionnya mendingan kalau nggak cocok segera diganti di awal sebelum terlalu jauh gitu ya. Hmm. Nanti kalau nggak cocok tapi terlalu jauh kan kasihan ya. Eh, atau misalkan ada beberapa teman yang saya tahu di sini tahun pertama supervisornya meninggal misalnya. Oh, Itu oke. juga lumayan. Kadang-kadang topiknya juga bisa ganti nanti kan. Iya, beda beda Tergantung lah. supervisor soalnya. Nah, ada beberapa alasan. Nah, cuman intinya waktu kita ujian transfer namanya dari profesional ke kandidat itu, kita bisa memperlihatkan itu. Nah, baru nanti kita lolos, barulah kita masuk ke kandidasi, PhD Hmm. kandidasi gitu. Iya. Eh, itu Berarti sih. Jadi memang kayak Mas selama Santo tadi, sorry ya. selama sorry Kang, selama profesional itu atau percobaan itu, Mm, kan tadi ada tiga ya, mm, secara umum kan. Proposal, terus eligibility-nya yang code tadi, sama hubungan sama supervisor. Nah, mm. berarti selama masa 1 tahun atau 2 tahun pertama itu nggak perlu publish paper atau apa atau semacamnya gitu, Kang? Eh, enggak sih. Boleh biasanya Mbak publishnya bahkan setelah selesai transfer kadang ya. Mungkin Hmm. sebelumnya drafting udah ada gitu ya. Terus nanti setelah lulus di. Tapi kalau bisa publish sebelum itu juga bagus gitu ya. Tapi nggak wajib gitu. Bahkan di UK itu nggak semua kampus mewajibkan publikasi gitu. Jadi memang waktu nanti kita PhD itu ada 2 jalur tuh. Ada jalur namanya thesis by publication, ada thesis by dissertation. Nah, itu kita bisa milih mau yang mana. Cuman kalau kita publish, terlepas dari jalur yang mana yang kita ambil, tracknya, kalau kita publish itu akan mempermudah kita sewaktu sidang juga nanti kan. Karena artinya Hmm. pekerjaan kita sudah direview oleh eksternal, jadi udah proven gitu ya, sudah lolos. Jadi itu mempermudah gitu ya, Iya, walaupun iya. tidak tidak menjadi komponen utama gitu. Oke, oke, oke. Ya soalnya Mas Santo cerita gitu Kang, setiap tahun tuh harus harus publish kalau di dia. Berarti itu tergantung schoolnya tadi ya. Kalau Iya, yang iya, kayak betul, gitu kebetulan ya. betul, Oke, oke. betul. Terus soal ini Kang, kan Kang udah S1 S2 di ITB gitu ya. Dan Mm, ya kita tahu lah ITB itu kan kalau di Indo tuh anak emasnya lah. Kalau udah apa namanya calon-calon pemimpin bangsa kalau kalau di apa selamat datangnya itu pokoknya udah keren banget lah. Dan orang bilang juga masuknya susah, keluar lulusnya lebih susah lagi. Banyak yang bilang gitu mm, kan. Nah, tapi PhD sendiri juga ada yang bilang permanent head damage kan, pusing mm. banget dan susah gitu. Nah, kalau menurut Akang sendiri gimana Kang? Apakah kehidupan PhD ini sebenarnya lebih susah di ITB justru atau malah lebih susah lagi menurut Akang nggak? Iya, iya. Jadi
Itu yang poster di ITB itu emang poster bikin besar kepala itu kan. Selamat datang di sisi terbaik bangsa gitu ya. Iya, ya sebenarnya ya semua kampus tuh bagus-bagus aja sebenarnya, kembali ke tergantung kitanya sebenarnya ya. Karena setelah saya PhD saya ngelihat eh, karena di sini kan yang masuk ke kampus kan dari berbagai alumni dari S1 di berbagai kampus di Indonesia kan. Hmm. Jadi udah cream of the cream dari setiap kampus masing-masing lah ya. Jadi saya lihat sebenarnya orang punya opportunity yang sama sebenarnya untuk sukses terlepas dia kuliah di kampus mana saja gitu ya. Mau di ITB, mau di UI, mau di UGM ya. Semua orang bisa jadi the best version of him gitu ya. Hmm. Tergantung sejauh mana dia passion dengan apa yang dia kerjakan Hmm. gitu. Jadi itu, nah, cuman memang kalau secara challenge, kalau technical ya, technical sebenarnya saya mungkin S1, kalau ini bahkan di ITB ya, mungkin kalau saya rasakan secara pribadi antara S1 dan S2 kalau secara teknikal itu lebih berat S1 malah. Oh Jadi gitu. deadline-nya lebih banyak gitu ya. Terus jadi beda kuliah itu ada tugas besar istilahnya. Nah, itu punya deadline. Jadi kayak terutama tahun kedua tuh nanti ada istilahnya badai deadline gitu ya. Sampai begadang-begadang gitu ya. Kadang itu jadi itu lebih Lebih challenging stressful. mungkin kadang. Lebih 110. Cuman mungkin karena kita saat itu masih anak anak muda ya, masih eh, Masih semangat-semangatnya lah ya. iya semangat semangatnya ya. Jadi itu kadang-kadang dihajar aja, mungkin mental healthnya udah nggak tahu gimana. Cuman pokoknya sampai dulu saya ingat sih itu ada survei di ITB waktu saya awal-awal jadi dosen tentang kondisi psikologis mahasiswa gitu ya. Ada tuh dilakukan penelitiannya. Jadi itu memang di ditemukan memang ada masalah mental health mungkin. Jadi ada yang contoh gini misalnya, yang masuk ke ITB itu saat itu mereka tuh biasanya kan anak-anak yang dulu top rank ya di sekolahnya waktu SMA misalnya ya. Pasti, pasti. Masuk kan dia dia ngambil passing grade tertinggi entah di STAY entah di mana gitu. Begitu dia Hmm. masuk karena isinya adalah anak-anak yang memang ranking di sekolah masing-masing, Dia begitu jadi dia biasa masuk kan aja. dia berkompetisi lagi ya. Terus misalnya ternyata IP-nya tahun pertama jeblok gitu ya karena shock gitu ya. Wah, itu banyak yang apa? Hmm. Yang Dia itulah orang-orang stres. yang nggak pernah seumur hidup nilainya jelek gitu ya. Iya, itu saat itu mungkin mengalami badai lah istilahnya dalam hidup. Jadi itu banyak yang itu juga satu fenomena tersendiri saya lihat saat itu ya. Hmm. Karena nggak biasa nggak ranking satu gitu ya, begitu Hmm. IP-nya jeblok tuh banyak yang stres itu. Tapi ya itu bagus lah ya, jadi buat buat pembelajaran dalam hidup ya. Nah, cuman kalau saya lihat secara teknikal tuh lebih berat saat itu di S1. Mungkin karena dosen-dosen juga ngelihat ini anak-anak memang lagi cocok buat di challenge gitu. Jadi dikasih tugasnya kadang yang susah-susah gitu. Nah, begitu Hmm. master, saya lihat lebih sedikit cooling down ya. Mungkin karena yang masuk kalau ke master di ITB itu tidak sekompetitif waktu S1. Karena kan kebanyakan yang udah masuk itu orang-orang yang sudah bekerja di industri ya, atau bekerja di lembaga-lembaga tertentu ya, atau memang mereka sudah punya posisi di BUMN misalnya. Kemudian dia tugas dinas. Jadi dan yang masuk pun nggak ribuan kayak waktu kita S1 lomba-lomba. Paling mungkin sekelas itu cuman 20 gitu ya. Kalau kita waktu Hmm. S1 kan sekelas mungkin seangkatan aja itu bisa mungkin 200, 100 gitu ya. Sekelas bisa 50 gitu. Nah, tapi S2 itu lebih sedikit. Jadi temponya lebih inilah. Kadang kalau submit nggak sesuai deadline masih bisa minta inilah penundaan itu. Ya, 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 Jadi ya. Nggak terlalu lebih strict ya. iya betul. Jadi sedikit lebih santai dan apa ya? Mungkin hubungan dengan dosen pembimbing dan mahasiswa itu jadi lebih dekat ya. Karena lebih apa ya? Setara gitu ketimbang S1. Nah, kalau ketika S3 tadi pertanyaan tentang itu ya, tentang itu kan apa? Hmm. Perbedaan ya, perbedaannya. Iya, iya. Lebih lebih Nah, sulit mana gitu kan. iya, kalau S3 ini memang tergantung sih. Kalau saya pribadi, saya ngerasakan challenge-nya adalah karena saya shifting ke bidang yang memang
cukup apa ya, gapnya cukup besar ya. Jadi saya itu dulu waktu S1-nya, saya risetnya dulu tentang ngebikin application server ya. Jadi lebih ke distributed system, ke web application lah dulu. Hmm. Kemudian waktu saya S2, saya terjun ke parallel computing. Eh, jadi kita punya banyak data yang diproses secara paralel menggunakan multi-core prosesor gitu. Jadi kalau kita mungkin teman-teman pernah mendengar istilah NVIDIA CUDA misalnya ya. Jadi kita punya pakai GPU gitu ya. Jadi ada ratusan atau ribuan core prosesor, kemudian kita memproses data secara paralel. Saat itu study case-nya fluid simulation gitu. Nah, kemudian pas saya S3, saya risetnya tentang masih fluid simulation tapi menggunakan machine learning. Hmm. Jadi ke AI kan. Jadi saya shifting dari parallel computing ke AI. Jadi Oke. challenge-nya adalah saya harus belajar hal baru gitu, from Hmm. scratch gitu. Oke. Lu Belajar, nggak terlalu belajar mendalami machine learning dan AI gitu ya? betul. Walaupun saya udah familiar dengan deep learning saat itu, maksudnya dengan jargon-jargonnya saat itu, cuman secara teknikal saya belum banyak explore banget dulu saat itu. Jadi setahun pertama saya di Leeds ini belajar dari nol tentang deep learning gitu. Walaupun Hmm. tentang konsep fluidnya saya udah familiar, karena S2 saya ngerjain itu, tapi konsep machine learningnya ini belajar lagi gitu ya. Oke. Bahkan sampai tahun Study kedua masih case-nya sih belajar udah terus. kuat, cuman justru dari sisi deep learning, machine learning-nya ya. Betul. Nah, saya kira dulu saya doang nih yang kayak begini gitu kan. Start Nah, from zero ternyata, gitu ya. Ternyata pas saya ngobrol-ngobrol sama teman, semuanya tuh kayak pas riset banyak hal yang mereka belajar lagi dari nol gitu. Oh, ternyata emang begini gitu ya. Jadi S3 itu bisa jadi kita bakal start from zero gitu. Walaupun nggak semua ya, ada beberapa makanya nanti saya juga pengen sharing tentang kalau dari pengalaman saya bagusnya gimana gitu ya sebelum ke PhD gitu ya. Kalau pengen curi start gitu ya. Tapi banyak sekali yang memang dia shifting gitu dari master ke PhD ya. Dia belajar hal baru dan itu bukan hal yang negatif ya, itu justru positif juga gitu. Kita belajar hal hmm, yang baru gitu. Jadi kalau udah challenge-nya tahu kalau buat semua kan pribadi jadi di situ. kurang ini ya. Kenapa? Kalau udah tahu semuanya kan juga jadi apa namanya learning curve-nya juga nggak terlalu signifikan gitu Terlalu kan. gampang ya. 2 tahun selesai ya. Nggak juga, nggak mungkin sih kayaknya. Iya, ya. Iya. Berarti kalau memang banyak yang secara teknikal tuh orang-orang mulai dari awal lagi, berarti sebenarnya barrier to entry ke PhD itu gimana sih, Kang? Apakah berarti nggak diperlukan teknikal yang sedalam itu atau gimana? Iya, jadi saya lihat memang case by case ya. Oke. Ada kayak teman saya misalkan dia ngambil PhD di eh, Oxford gitu ya. Terus tapi sekaligus dia kerja di DeepMind gitu. Jadi Orang kayak Indo nih, program, ah, orang Indo kenapa? nih, Kang. Orang Indo. Jadi karena dia waktu sebelumnya waktu master dia memang udah banyak publish paper di bidang AI gitu ya. Dan papernya Hmm. menarik. Kemudian dia masuk radar lah ya dari situ kemudian diajak. Jadi ini dia ini posisinya dia PhD ini jadi hitungannya kayak kerja gitu ya, bukan Iya, sekolah. Jadi iya. kayak dia kerja di DeepMind tapi sambil dapat gelar PhD juga di Oxford gitu. Nah, itu memang istilahnya dia udah punya beberapa skill set yang memang inline dengan apa yang mau dia kerjakan gitu. Karena memang di drive oleh industri kan gitu. Terus tapi ada juga eh, bidang itu yang orang butuh eh, untuk solving problem tertentu. Kemudian eh, orang-orang yang mungkin punya background terkait dengan bidang itu dia bisa involve di sana. Terus misalkan dia punya funding di situ misalnya. Terus dia memang punya passion untuk mendalami hal itu bisa juga gitu ya. Dia bisa mau belajar. Sebenarnya kuncinya mau ya. Dia dia passion aja dia mau belajar di situ itu possible gitu. Eh, Hmm. tapi ada juga teman saya yang di satu lab sama dia memang riset di bidang image processing, saya image processing tapi pakai AI. Eh, sebelum dia
PhD itu dia udah ngambil master dulu di data science ya, di machine learning. Jadi dia udah banyak ngoprek sana sini ya. Karena kalau waktu master kan itu kita banyaknya kan ngerjain kayak Hmm. tugas-tugas gitu ya. Jadi udah banyak-banyak coding. Jadi skill programming dia jadi melebar ya, banyak gitu. Dia udah coba macam-macam. Jadi waktu dia masuk ke PhD itu sangat mempermudah dia. Jadi misalkan ada suatu problem mau kita pecah, dia udah tahu oh toolsnya mau pakai apa gitu ya. Dia nggak mesti belajar dari nol. Itu Oke. menurut saya bagus ya, cukup ideal juga. Dan memang di Leeds itu saya lihat tadi kan ada yang PhD-nya memang tahun pertama dia nggak ada kuliah, langsung mulai research gitu ya, mungkin dari negara lain dia datang sini. Ada di Leeds itu namanya program CDT, jadi Center of Doctoral Training. Jadi Hmm. kalau di CDT itu, ini bisa difunding oleh UKRI ya, atau PRC untuk pendanaan riset di UK ya. Mereka itu sistemnya dibikin satu set, jadi integrated master dan PhD. Jadi Hmm. semua orang-orang yang mau melakukan riset di bidang itu, topiknya mungkin udah ada ya, batasan topiknya di tertentu, nanti diseleksi yang lulus, maka dia di tahun pertama nanti mereka ngambil master dulu. Di master inilah mereka mempelajari skill set yang dibutuhkan. Nanti kalau dia lolos, dia dapat gelar master dulu, ya, entah MPhil atau MSc gitu ya. Kemudian tahun keduanya barulah dia merumuskan topik masalah PhD-nya apa. Baru dia nanti Hmm. transfer lagi tahun ketiga. Jadi nanti dia 4 tahun itu udah setahun master, 3 tahun Hmm. PhD. Nah, Berarti lebih tahun cepat kedua, gitu ya, Kang? ya itu namanya CDT ya. Itu di Leeds ada gitu ya. Karena memang risetnya udah di drive oleh industri juga gitu. Jadi memang udah ada kerjasama industri yang nanti mau menampung para PhD ini. Mereka memang butuh orang-orang yang ahli di bidang tertentu. Nah, Hmm. nanti diseleksi, maka mereka udah jelas tuh pipeline-nya nanti ngambil di training apa Oh, dulu. Tapi mereka harus melalui proses tadi, harus lolos master, tahun kedua lolos transfer Viva, baru 2 tahunnya dia eh, melanjutin untuk hmm. PhD-nya gitu. Jadi Jadi nanti bisa jadi dia dia nggak lolos di tahap satu atau bisa jadi dia nggak lolos di tahap dua gitu tahun ya. Agak, kedua agak lebih gitu. sulit juga ya. Jadi banyak variasi sih saya lihat ya. Hmm. Kalau kayak kasus yang eh, banyak student-student Indonesia yang datang ke UK kan memang mereka orang-orang yang sudah punya background Ya. akademik di institusi masing-masing, entah dosen atau dia peneliti di BRIN atau di mana. Memang dia punya passion pada topik tertentu, kemudian dia pengen mendalami topik ini disupervisi oleh dosen-dosen yang sudah ahli di bidang tersebut. Maka dia cari ke luar ke sini kan, dan apalagi mereka bawa funding sendiri kan dari Indonesia gitu ya. Wah, itu lebih menarik lagi kan buat supervisor kan. Wah, saya dapat resource, ada fundingnya lagi kan. Jadi Ya, ya, ya. Oh, eh, itu yang orang yang bikin menarik itu ya. betul. Jadi ya banyak lah, tergantung case-nya kayak gimana gitu. Oke. Nah, kalau orang nih, teman-teman di sini atau di luar sana yang lagi nonton ini nanti pengen mau mulai persiapan PhD, Kang. Mm-mm. Apa tips buat mereka nih, Kang, yang mau mulai untuk apply PhD dan Ya, kawan-kawan? yang kalau ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, saya pikir kalau teman-teman udah memang sebelum master memang udah punya kejelasan ya memang pengen jadi akademisi atau peneliti, jadi bagus sekali pas ngambil masternya memang ambil master yang bakal inline dengan PhD-nya itu bakal membantu walaupun tidak absolut ya. Itu akan mempermudah perjalanan di PhD-nya. Jadi nggak mesti start from scratch Hmm. gitu. Terus eh yang kedua, eh memang bagusnya kalau memang niat PhD langsung aja tuh S1, S2, S3 langsung aja dilibas cepat aja gitu. Karena Hmm. semakin dini selesai PhD itu juga kalau saya lihat bisa jadi sebuah advantage gitu. Saya ada beberapa teman yang umur 25 udah PhD gitu ya. Karena enak kan, dia udah PhD, habis itu nanti setelah itu mau berumah tangga, mau berkarir tuh udah tinggal landas aja gitu ya. Eh, Hmm. karena ya nggak bisa dipungkiri ya,
apa nah, kegiatan akademik itu memang cukup menyita waktu pasti. Ya, karena beda dengan kita bekerja di kantor misalnya, yang mungkin rutinnya sudah ada, terus kita daily basis pokoknya kerjakan ini, milestone ini selesai gitu ya, sampai rumah udah. Gitu ya. Tapi kalau PhD ini kan ini pekerjaan kreatif ya, dan juga banyak uncertainty. Gitu. Ya Hmm. kadang-kadang eh, memang butuh perhatian yang ekstra gitu ya. Jadi kalau kita masih jomblo gitu ya, itu Hmm. gampang kan, tinggal kita bisa egois lah gitu ya, mau pokoknya pokoknya kerjain nanti tidur apa mau apa, pokoknya tinggal mikirin diri sendiri aja ya, yang penting tercapai targetnya itu enak. Jadi kalau yang sudah dari S1-nya udah kebayang mau jadi dokter gitu tuh, jangan tunggu-tunggu lama-lama gitu ya. Langsung aja satu S2 S3 libas aja terus, jadi habis itu tinggal berkarir. Dan itu saya lihat kayaknya di UK eh, cukup di encourage ya. Jadi di sini tuh bahkan saking apa ya, S1 itu disingkat jadi cuman 3 tahun udah bisa selesai S1. Ya, S2 setahun cukup mantap. ya kan. S3 3 tahun cukup gitu. Kalau di Amerika itu kan S3 bisa 5 tahun gitu. Iya benar-benar. S2-nya minimal 2 tahun 2 tahun. itu. S1 Iya, 4 iya. tahun lama gitu ya. Di UK itu pokoknya dikasih sat tuh bisa gitu. Jadi bisa langsung cepat. Eh, dan eh, dan biasanya kalau kita masih lebih muda tuh jadi energi buat begadangnya lebih kuat ya. Kalau makin kesini makin susah. Mental Karena nggak bisa. health-nya juga masih ini. Iya. Jadi lebih nggak bisa dipungkiri waktu usia masih 20 gitu ya atau belasan tuh emang strong banget dalam segala segi gitu. Nah, itu. Nah, kemudian Hmm. kalau dia sudah berkeluarga gitu ya. Untuk memutuskan PhD tadi memang ini kita harus mempertimbangkan banyak faktor ya. Jadi karena kita hidup nggak sendiri kan. Benar. Ada keluarga, apalagi kalau yang sudah punya anak. Nah ini eh, kita nggak bisa memutuskan hanya karena oh saya mau PhD. Kita harus pertimbangkan juga gimana anak, gimana istri ya, hidupnya nanti gimana gitu ya. Kayak kasus saya misalnya tadi ya, saya udah selesai master di 2013, terus saya gabung jadi dosen. Memang untuk saya memutuskan kapan PhD itu banyak hal yang Momen. dipertimbangkan ya, dan ditunda gitu ya jadinya ya, karena tadi anak baru lahir gitu ya. Terus kan istri butuh support system gitu ya. Jadi PhD-nya akhirnya ditunda, baru start di usia 30 gitu ya. Jadi maksud saya jadi bagus. Jadi saran saya kalau buat yang teman-teman yang memang udah punya niatan PhD, eh, as soon as possible aja gitu ya. Saya ada Hmm. teman di ITB itu yang jadi dosen, dia umur 25 tahun udah dokter gitu ya. Jadi S1 terus S2 S3 di Jepang. Oh, ya, habis itu udah tinggal beranak pinak ya, yang ngajar itu enak banget Jadi gitu. dia udah jadi dokter tuh masih single tuh, Kang. Iya, iya. Jadi dokter tuh jadi single gitu. Jadi udah tinggal, ya kan 25 udah dokter, jadi 267 kan mau nikah mau apa itu udah bisa satu-satu gitu. Udah, uh, lebih lebih enak ya, cepat langsung. Hmm. Dan Kan jadi biasanya lebih fokus. cobaannya kalau kayak gitu di tengah-tengah dia umur 24, 23 tuh teman-temannya udah pada nikah gitu kan. Biasanya cobaannya Iya, gitu kan. Orang-orang udah pada kerja, ya kan, udah pada betul betul. Saya kok belum berpasangan. ngapa-ngapain nih gitu ya. Iya, biasanya gitu. Iya, iya, iya. Ya, ya, coba ya itu tadi kalau buat yang memang dia sudah punya passion ya, memang udah tahu dia karir path-nya mau ke PhD gitu ya. Saya pikir ya langsung aja gitu. Hmm. Kalau nggak, karena kecuali kalau memang dia pengen terjun ke industri. Kalau ke industri itu bahkan untuk ngambil master itu disarankan habis S1 jangan langsung S2, ya kan kerja dulu, nanti kemudian ngelihat gapnya di mana yang perlu pendalaman baru ambil master gitu ya. Nah, itu kan tergantung ya kebutuhannya. Jadi Oke. dua itu sih kalau saya lihat tadi. Yang pertama tadi masalah skill set. Jadi ambil master yang memang bisa inline dengan PhD kita itu sangat membantu. Yang kedua tadi kalau emang udah niat pengen terjun ke dunia riset, eh, disikat aja terus ya. Isi. Jangan lama-lama. Isi. Oke, Kang. Ini aku sebenarnya masih ada beberapa list pertanyaan nih, Kang. Tapi karena udah sejam nih, Kang, aku pengen bacain dulu nih pertanyaan dari Google Form nih, Kang ya. Ya, Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, aku bacain aja ya.
Ya bang. Jurnal requirement perlu berapa banyak dan apakah ada tugas mengajar juga? Perlu berapa banyak? Apakah ada tugas mengajar juga ya? Jadi ini tugas mengajar. Oh oke. Jadi itu ya teaching assistant. Mungkin ya, aku nggak tahu. Ya. Jadi teaching assistant ini eh, sifatnya memang eh, tidak mandatori ya. Tapi biasanya setiap awal term itu suka ada nanti di email dikasih tuh vacancy teaching assistant gitu ya. Mau join nanti dibayar berapa per jam gitu ya. Itu bagus sih buat nambah Hmm. pengalaman, nambah uang saku walaupun nggak terlalu banyak karena jamnya kan terbatas ya. Nggak bisa yang kayak part time 20 jam per week tapi biasanya itu ada jam tergantung slotnya gitu. Cuman memang ya kalau teaching assistant berarti kita harus bagi waktu kan antara riset kita terus teaching, koreksi segala macam gitu ya. Jadi harus bisa manage waktu. Nah, ini tergantung sih. Jadi memang ada kalau dia fundingnya dari UK misalnya ya atau dari dosen ya. Karena kan ada beberapa PhD yang memang dosennya punya funding gitu ya. Jadi di dosen. Nah, itu biasanya mungkin memang ada pasti ngebantu ya untuk kerjaan-kerjaan dosen untuk ngajar segala macam. Karena saya ada teman juga yang di Essex, Essex kalau nggak salah itu yang memang dia jadi harus ikut teaching assistant. Kadang juga ada ngikutin project dosennya. Jadi saya punya teman juga di apa eh lagi ngambil PhD juga sekarang S1-nya di sini terus ambil PhD. Jadi dia memang fundingnya dari kampus. Jadi dia itu selain ngerjain risetnya dia juga ngerjain project kayak ada company yang memang related dengan eh, si riset itu gitu. Jadi kayak apa ya istilahnya ya. Jadi dia ngerjain suatu pekerjaan yang itu kemudian jadi ngebayar dia buat PhD-nya gitu ya. Secara tidak langsung gitu ya. Jadi dia ngerjain dua hal tuh. Ada yang begitu ya. Biasanya itu nature-nya tergantung dari funding. Kalau kita yang dari Indonesia misalnya kita bawa funding dari beasiswa government kita misalnya, mungkin itu nggak mandatory gitu. Cuman nice to have aja kalau mau silakan gitu ya. Kalau nggak apa-apa. Terus masalah jurnal ya. Ini juga tergantung tadi jalur eh, disertasi kita. Kalau misalkan yang jalur disertasinya itu thesis by publication, biasanya itu syaratnya itu begini biasanya. Satu yang sudah publish ya, ketika dia sidang nanti ya syaratnya satu udah publish misalkan, satu kemudian under review misalkan, satu lagi draft. Ya biasanya gitu. Gitu. Tapi biasanya dua itu udah cukup biasanya minimal ya. Dan nggak mesti jurnal. Setahu saya kadang conference juga bisa gitu ya. Tapi Oh. eh, jurnal juga bagus. Tergantung. Bahkan kalau kayak di computer science kan kebanyakan malah conference ya. Eh, kayak apalagi kalau machine learning kayak di ICML, ICLR gitu ya. Itu malah banyaknya prefernya malah di conference karena eh, apa namanya tingkat perubahan tren itu cepat sekali gitu. Hmm. Nah, tapi ada juga yang nggak wajib sama sekali gitu. Jadi itu nice to have gitu. Tapi nggak wajib ketika disertasi itu harus ada sekian publikasi nggak wajib. Nah, cuman secara tidak tertulis gitu ya. Kalau kita sudah publish itu akan mempermudah ketika sidang gitu. Hmm. Karena apa yang kita propose sudah direview oleh eksternal gitu. Jadi itu akan Ya. menguatkan posisi kita. Tapi secara kasar saya lihat sih biasanya dua itu udah cukup gitu ya. Dua. Itu bahkan satu pun bisa kadang ya. Satu lagi bisa kan draft gitu ya. Itu tergantung nanti gimana dengan supervisor kita. Eh, Hmm. Kesepakatannya gimana gitu. Ya, 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 ya. Jadi case by case ya, Kang ya. Case by case ya. Nggak ada syarat I gitu. see, I see, I see. Terus apa Oke, lagi tadi Kang. Pak? Sebelum ke pertanyaan kedua di Google Form, aku mungkin persilakan dulu nih ke teman-teman yang ada di sini. Barangkali ada yang mau nanya, boleh banget nih. Kalau ada yang mau nanya, boleh ya, bisa ditulis di chat atau mau langsung on cam dan nanya langsung ke Kang Dodi juga boleh banget ya, teman-teman. Sambil aku nunggu teman-teman yang mau bertanya. Mungkin aku bacain juga nih, Kang, yang di Hmm. Google Form satu lagi nih. Ini bahasa Inggris nih, Kang. I Oke. was working as AI product manager. I tend to study Master of Applied AI.
because I want to help fisheries field in Maluku to collect data effectively. I think that field must get more attention for digital transformation. What should I put in my essay? Gimana nih Kang? Mungkin Ini dia lagi pertanyaannya berarti mempersiapkan, lagi pengen master mempersiapkan ya, esai mungkin ya. Dan buat kayaknya master, semester nih. Sebaiknya apa yang master applied AI. ditekankan di esainya untuk apply master dengan kondisi dia yang pengen membantu bidang perikanan di Maluku. Nah, gitu kali ya, aku Bentar tanggapnya. ya. Biasanya memang kalau udah berkeluarga gitu ya kan. Iya, anak saya manggil. Betul. Iya, jadi ini lebih ke essay ya, AI Product Manager. Kalau applied AI, saya sih nggak bisa terlalu jauh. Cuman ini kalau saya lihat sekilas pertanyaannya dia pengen ambil master di applied AI ya. Kalau applied AI kan berarti ini lebih ke aplikasi ya, teknikal ya. Jadi mungkin eh ini berarti maksudnya tesis apa essay buat Mungkin apa buat ya? Buat mungkin buat apply-nya kali kan. Kadang kan apply-nya suka ya? suka ada motivation letter gitu-gitu ya. Oh, oke. Ya karena kan Ini agak memang anak berasumsi master juga kan sih. anak master kerjanya nulis essay aja kan. Iya, ya ini buat apply-nya ya. Kayaknya gitu sih Ya, kan. Karena dia bilang I tend terus tadi baru-baru cenderung. ya, ya, ya. Ya mungkin dia bisa ini sih. Kalau saya nggak tahu ini pas apa nggak, tapi dia bisa lebih ke mulai apa namanya membreakdown eh tadi ya. Kan dia tadi mau collect data effectively. Dia bisa mungkin ceritakan tentang nature data di dunia Fishers itu seperti apa. Hmm. eh strukturnya gimana gitu ya. Kemudian dia bisa lihat bagaimana tools dan beberapa framework di AI itu bisa ngebantu proses tadi data collection. Karena kan memang pasti dia belajar data pipeline kan di sana ya. Hmm. Jadi dia bisa ceritakan tuh dari nature si data di Fisher itu gimana gitu ya untuk identifikasi awal. Jadi at least dia udah tahu dulu kan ini datanya seberapa banyak, terus Hmm. problemnya di mana gitu ya. Nah, nanti dari situ dia bisa lihat bagaimana AI bisa mengakselerate proses yang mau dia jalankan tadi ya. Saya pikir mungkin Hmm. dia bisa mulai dari sana sih gitu ya. I Jadi see. homeworknya dia adalah dia harus kenal dulu si Nature of the problem. nature fisheries itu gitu ya. Ini perikanan ya kan, perikanan. Karena Hmm. memang kayak saya rasa sendiri waktu saya memulai riset saya dulu di tahun pertama, memang karena saya kan risetnya datanya point cloud ya. Eh, jadi kita punya data spasial eh, masif gitu banyak yang mau diproses secara paralel. Nah itu kita harus tahu dulu tuh nature datanya gimana. Karena ternyata pendekatan-pendekatan yang digunakan ketika kita eh, ngembangin solusinya itu tergantung dari eh, apa ya nature dari datanya itu gitu ya. Jadi em, kadang-kadang persoalan itu sendiri bisa diselesaikan ketika kita belum nge-propose ya, tapi pas kita bisa identifikasi oh ini strukturnya begini, oh ini kayaknya cocoknya ini nih gitu ya. Jadi kita bisa ngambil decision dengan lebih gampang gitu. Jadi mungkin dia bisa breakdown dari sana sih, sehingga orang yang nanti mau menerima di bagian Master of AI ini bisa eh, lihat kan, oh ini cocok nih buat di solve dengan AI gitu. Saya pikir. Hmm. Iya, iya, iya. Berarti lebih ke problem definition-nya dulu kali ya Kang ya. Jadi Betul, betul, gimana betul. kondisinya, background-nya, dan masalahnya itu apa gitu. Ya Dan baru betul. gimana solusi dari AI ini bisa tadi usahakan mengaccelerate proses yang ada sekarang gitu kan ya. Karena mengenal masalah itu kan dah setengah dari solusi kan, mengenal Ah, iya problem. benar-benar. 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 I see, I see. Oke Kang, mungkin kalau di sini teman-teman belum ada pertanyaan lagi, eh,
cukup sih Kang diskusi kita hari ini Kang. Thank you banget nih Kang Dodi udah mau sharing-sharing bareng kita. Semoga Sama-sama Mas optimal nih Jihan. Kang di bulan Ramadan. Iya. Iya, alhamdulillah ya. Makasih banget ini udah diundang ke podcastnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya dan Manfaat semakin banget sukses lah. Kang. Apa Siap Kang. scientific education. Thank you Kang. Ini kemarin waktu aku posting tuh ada yang komen kok mirip Har mukanya gitu. Aduh ini eh, kayaknya Kang Dodi yang awet muda nih atau enggak aku yang udah ini nih. Soalnya kita beda 10 tahun ternyata Kang. Mungkin karena sama-sama pakai topi kali ya. Dan kacamata Sampai juga kacamatanya juga mirip. mirip-mirip ya. BTW ini udah berapa lama Kang program scientific education ini? Sebenarnya sih udah 2 tahun Kang, udah dari 2022. Cuman berapa bulan terakhir tuh sebelum saya master tuh nggak pernah dipegang lagi gitu. Jadi udah Oh, 8 bulan terakhir tuh udah nggak pernah dipegang lagi, terus baru mulai diaktifin lagi. Waktu lagi mantap. master di sini kan nggak terlalu sibuk ya, jadi Iya, iya, betul, betul. Nulis esai, esai ya, sibuk esai ya. ya gitu lah Nggak tahu tugas-tugas, saya deadline. kalau di Akang kan masternya apa di data science ya? Data science Data jurusannya. science. Kalau di data science mereka lebih banyak ke project karena saya itu beberapa teman-teman master yang sosial di sini kan mereka banyak esai. Kalau yang di data science banyak project atau apa? Project sih Kang. Jadi Project ya, setiap matkul tuh pasti ada projectnya, coding ya. project-project besar sama project-project kecil gitu. Kalau Hmm. project kecil kan ya mungkin deadline juga lebih singkat gitu. Tapi kalau yang project besar, by the end of the module itu udah harus selesai gitu kan. Jadi Oke, biasanya penilaian itu ada ujian tulis sama ada projectnya juga apa, bikin apa gitu. I Gitu see. sih Kang. Sama nanti yang paling utama nanti pas disertasi. Iya, iya, iya. Mantap. Mudah-mudahan lancar ya Kang ya. Amin, 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 amin. Kang juga nih Kang, sebentar lagi kelar ya Kang berarti ya. Amin, insya Allah. Ya target saya Agustus ini insya Allah. Ya atau sebelum Agustus. Agustus ini ya? Oke, oke, oke. Deadline submissionnya Agustus itu. Ya mudah-mudahan bisa lebih awal sih. Ah, sih. Berarti nggak beda jauh, Kang. Saya juga kalau disertasi sih September paling akhirnya. Oh, intake-nya September ya? Intake kemarin September, jadi September. udah harus selesai dengan apa sidang segala macamnya itu di September. Ya, insya Allah lah. Oke deh, Kang. Thank you banget nih, Kang. Sekali Sama-sama ya, lagi. Kang. Semoga lancar semuanya Kang ya. Oke, mungkin itu aja Amin. teman-teman semua. Thank you juga yang udah datang di sini. Thank you juga teman-teman yang udah bantu ini. Ada tim aku di sini, ada Rahmat Safira. Semoga bermanfaat ya teman-teman dan sampai jumpa di ngobrol data yang berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.